Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Novendra dari kelompok 4A 2019-2. Baik, kali ini saya akan melakukan mandiri mata kuliah atau mata ajar keperawatan medikal bedah 3 tentang perawatan luka, baik luka bersih maupun luka kotor. Baik, yang pertama pastinya alat yang kita gunakan dalam melakukan pembersihan luka. Yang pertama adalah sarung tangan bersih, kemudian juga diperlukan sarung tangan steril, kemudian perlak, kemudian juga kita sediakan alkohol swab untuk melepas perban, kemudian kita sediakan NaCl, kemudian bengkok, gunting dan perban, kemudian kita sediakan korentang, kemudian kita sediakan spuit ukuran yang besar, kemudian kita sediakan alat-alat pada primary dressing, kemudian kita sediakan satu set alat medikasi yang di dalamnya terdapat 2 kom kecil, kasa yang sudah steril, serta gunting jaringan, serta pinset chirurgis dan juga pinset anatomis. Selain itu kita juga perlukan ketembat dan penggaris untuk mengukur luas dan kedalaman luka nantinya. Baik, kita langsung saja ke tindakan. Seperti biasa, sebelum kita melakukan tindakan, kita melakukan orientasi terlebih dahulu, kemudian kita perkenalan diri kepada klien, tanya identitas dan lain-lain, kemudian sebutkan tujuan dan manfaat dari kegiatan, dan jangan lupa melakukan kontrak waktu dan kontrak tempat, dan serta menjaga privasi dari klien dengan menutup sampiran atau tirai. Baik, pada tahap kerja pastinya kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan handscoon bersih. Kemudian tahap selanjutnya kita pasangkan perlak. Kemudian setelah kita pasangkan perlak, kita dekatkan bengkok. Kemudian setelah kita pasangkan bengkok atau kita dekatkan bengkok, yang pertama kita lakukan adalah untuk melepas perban lama. Di sini kita bisa menggunakan NaCl untuk melumasi daerah yang lengket agar mudah dilepas, atau bisa menggunakan alkohol swab. Baik, misalnya, kemudian kita lepas. Di sini bisa menggunakan pinset bersih atau kita bisa menggunakan tangan saja. Kita gulung, kita buang. Selanjutnya adalah kita mengobservasi luka terlebih dahulu. Di sini yang kita observasi adalah yang pertama, adanya kemerahan di sekitar kulit area luka. Kemudian juga kita identifikasi adakah bau yang timbul yang disebabkan oleh luka ini. Kemudian apakah ada nyeri tekan, tanyakan kepada klien. Kemudian tanyakan jika ada nyerinya itu pada skala berapa. Dan pada observasi juga kita jangan lupa untuk melakukan pengukuran kedalaman serta luas dari luka. Yang pertama kita ukur kedalaman menggunakan ketembat. Kemudian kita bandingkan ke alat pengukur atau penggaris 2 cm. Kemudian kita ukur lebar 5, kemudian panjang. Baik, kita buang. Selanjutnya setelah melakukan observasi terhadap luka, kita buka set steril, kita dekatkan dulu. Kemudian kita tuangkan NaCl ke dalam salah satu kom. Untuk kom satunya ini kita bisa masukkan betadine atau antiseptik, misalnya juga bisa Rifano, jika dibutuhkan untuk membersihkan luka. Baik, sudah. Selanjutnya adalah kita ambil NaCl menggunakan spuit. Di sini tersedia spuit yang paling besar, di sini ada 12 cc. Kemudian kita lakukan cleansing, kita ambil dulu.
Kemudian kita bersihkan area luka. Setelah kita bersihkan area luka, kemudian kita akan membersihkan luka tersebut menggunakan sabun antiseptik jika ada. Di sini kita ambil dulu kasa steril menggunakan korentang. Di sini kita bisa letakkan sabun antiseptik pada kasa. Namun di sini tidak ada, jadi kita bersihkan dengan NaCl tadi di sekitar area luka. Ya, kemudian kita juga bisa setelah itu kan masih ada sisa-sisa sabun dari pembersihan tadi, kemudian kita keringkan menggunakan kasa lagi. Nah, untuk mengeringkannya ini itu sampai ke area lukanya. Pertama di area luar terlebih dahulu kita bersihkan, kemudian area dalamnya juga kita bersihkan secara perlahan. Kemudian setelah itu, setelah kita melakukan cleansing pada luka, selanjutnya kita cuci tangan terlebih dahulu untuk melakukan penggantian ke handscoon steril. Sebelum melakukan penggantian, kita siapkan alat-alat yang akan digunakan pada fase steril, seperti alat-alat yang digunakan pada primary dressing. Itu meliputi misalnya di sini ada Cutimed Sorbet, kemudian Cutisort, dan juga ada Cutimed Cavity, di mana alat-alat ini kita buka dan kita masukkan ke set steril agar mudah digunakan saat melakukan tindakan yang steril nanti. Kemudian kita ganti ke handscoon steril. Baik, saat ini kita sudah melakukan penggantian handscoon ke handscoon steril. Yang pertama adalah kita melakukan debridement terhadap jaringan nekrotik yang ada pada luka. Di sini kita menggunakan pinset dan juga gunting jaringan. Kita siapkan juga kasa. Kemudian kita gunting jaringan-jaringan hitam atau jaringan kuning nekrotik, jaringan mati jika ada. Kemudian setelah itu ya sudah, kita buang. Nah, setelah itu setelah melakukan debridement, selanjutnya adalah kita akan membersihkan area luka dengan NaCl kembali. Nah, di sini karena kita membersihkan lukanya dengan spuit yang non steril, jadi tangan kiri kita non sterilkan dan tangan dominan tetap steril. Jadi kita ambil NaCl dan kita bilas bekas kita membersihkan debridement tadi. Sudah. Nah, jika sudah, kita akan mengeringkan area yang basah dengan tangan yang dominan yang steril tadi menggunakan kasa steril. Nah, kemudian kita keringkan secara perlahan. Kita buang. Nah, setelah kering, saatnya kita melakukan primary dressing atau dengan hidrogel terlebih dahulu. Di sini kita ambil hidrogelnya, kita buka. Boleh kita langsung aplikasikan ke tangan kita karena tangan kita yang kanan ini steril, atau kita bisa ambil kasa, kemudian kita aplikasikan di kasa, lalu kita aplikasikan di luka. Kita tutup. Selanjutnya kita akan melakukan silver dressing, yaitu sebagai antiseptik terhadap luka. Di sini kita menggunakan Cutimed Sorbet. Kita letakkan di lukanya sesuai ukuran dan besar luka, luas luka juga. Nah, tahap yang selanjutnya adalah tunneling atau foam cavity. Di sini tujuannya untuk menyerap daerah-daerah yang berongga, di mana di sini memungkinkan terjadinya atau terdapatnya sekret yang berlebih seperti itu. Jadi kita sesuaikan foam ini
ke daerah berongga pada luka dan kita aplikasikan. Selanjutnya adalah kita akan melakukan secondary dressing. Di sini kita bisa menggunakan putih sorb atau kita bisa menggunakan kasa biasa. Di sini tujuannya untuk menutupi daerah luka. Tangan kanan kita tadi tetap steril, jadi kita bisa aplikasikan kasa steril. Kemudian kita lakukan fiksasi. Karena baik, perawatan luka pada luka kotor sudah dilakukan. Selanjutnya kita cuci tangan dan kita lepas handscoon dan cuci tangan, lakukan terminasi. Baik, itu tadi mandiri tentang perawatan luka yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.